Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wulan Agustin, NIM 43040020085. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji statistik satu sampel, statistik non-parametrik satu sampel. Nah, yang pertama, apa itu uji T1 sampel? Jadi, uji T1 sampel adalah salah satu uji dalam analisis data yang melibatkan satu kelompok sampel dan menggunakan distribusi T-student dalam pengambilan keputusannya. Uji ini termasuk dalam uji parametrik, sehingga memerlukan beberapa asumsi yang harus dipenuhi oleh data sebelum melakukan pengujinya. Nah, asumsi-asumsi tersebut yaitu A. Variabel uji kontinu, baik berupa interval maupun ratio. Yang kedua, ada data sampel berdistribusi normal secara aproksimasi. Yang ketiga, skor-skor pada variabel uji saling bebas satu sama lain. Nah, tujuan dari uji ini pada umumnya adalah untuk menguji perbedaan statistik antara nilai rata-rata populasi dengan suatu nilai tertentu. Nilai yang dihipotesakan. Nah, hipotesis yang pada uji adalah sebagai berikut. Di bawah ini penjelasannya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Dengan X nilai rata-rata sampel, U nilai uji, S standar deviasi sampel, N ukuran sampel. Kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. H0 diterima ketika T hitung kurang dari T tabel. Sebaliknya, H0 ditolak ketika T hitung kurang lebih strip T tabel. Nilai T tabel diambil dari tabel T ataupun dengan menggunakan program seperti Excel. Nah, contoh permasalahan. Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang memiliki dugaan bahwa rata-rata kemampuan matematis siswa SMP di Kabupaten Karawang lebih dari 75. Kemudian dilakukan penelitian pada 28 siswa di Kabupaten Karawang dengan mendata nilai UN matematika siswa tersebut, sehingga diperoleh sebagai berikut. Contoh permasalahan. Untuk lanjutan tadi ada 76, 60, 76, 75, 73, 77, 63, 76, 80, 78, 56, 65, 73, 81, 66, 77, 80, 78, 76, 81, 85, 79, 81, 68, 71, 85, 73, 70, 71. Ujilah dugaan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang tersebut pada taraf signifikansi 5% dengan mengasumsikan data berdistribusi normal. Dari data tersebut diperoleh nilai rata-rata UN matematika siswa dan simpangan baku sebagai berikut. Teman-teman bisa membacanya sendiri ya.
Kita lanjut ya. Statistika non-parametrik satu sampel adalah pada tahun 1942 istilah statistik non-parametrik pertama kali digunakan oleh Wolfowitz. Statistika uji non-parametrik merupakan cabang ilmu statistik yang mempelajari prosedur-prosedur dalam statistik inferensial, di mana tidak bergantung kepada asumsi-asumsi yang khusus. Oleh karena tidak bergantung pada asumsi tertentu, statistik non-parametrik bisa disebut statistik bebas. Distribusi atau uji bebas asumsi. Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial dengan data yang diperoleh adalah berbentuk kategori atau ranking. Uji statistik non-parametrik tidak membutuhkan parameter khusus dari populasi yang akan diamati dan tidak mensyaratkan distribusi data normal. Metode uji ini dapat digunakan untuk analisis data, baik skala nominal maupun ordinal, karena biasanya data berbentuk ini tidak berdistribusi normal. Dari segi jumlah data, statistik non-parametrik umumnya digunakan untuk data berjumlah kecil, n kurang dari 30. Kapan uji parametrik dilakukan? Uji ukuran sampel sangat kecil, distribusi data tidak mendekati norma, dan jika tidak ada asumsi yang bisa dibuat tentang bentuk distribusi populasi yang jadi sampel besar. Yang kedua, jika menggunakan data ordinal, yaitu data-data yang diperingatkan atau disusun dalam urutan. Yang ketiga, jika digunakan data nominal, yaitu data-data yang dapat diklasifikasikan dalam bentuk data kategori, kemudian bisa dihitung frekuensinya. Kelemahan yang dimiliki statistika non-parametrik adalah A. Kurang efisien karena tidak memanfaatkan semua informasi yang terkandung dalam sampel. B. Uji non-parametrik memerlukan ukuran sampel yang lebih besar dibandingkan dengan uji parametrik untuk mencapai peluang galat jenis 2 yang sama. C. Uji non-parametrik tidak dapat digunakan untuk 1. Menguji ada tidaknya pengaruh interaksi dari faktor yang diuji seperti dalam analisis ragam dan peramaian seperti dalam analisis regresi. Nah, selanjutnya itu ada uji tanda binomial. Dalam uji tanda digunakan pengganti tanda positif atau negatif bagi nilai-nilai pengamatan. Nilai-nilai pengamatan positif, nilai pengamatan tersebut kurang lebih rata-rata hitung, populasinya setangkup, atau kurang dari median, populasinya menjulur. Nilai pengamatan negatif jika kurang dari nilai rata-ratanya atau mediumnya. Hipotesis bisa dibaca sendiri ya. Yang ketiga itu ada statistik uji. Bagi uji tanda adalah variabel acak X yang menyatakan banyaknya tanda positif atau negatif yang paling sedikit. Bila hipotesis 0 U sama dengan U benar, maka peluang bahwa suatu nilai sampel menghasilkan tanda positif atau negatif sama dengan setengah. Akibatnya, statistik uji X memiliki sebaran peluang binom dengan parameter P sama dengan setengah. Jadi uji signifikasi dilakukan dengan menggunakan rumus binom. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Nah, contohnya, misal kita ingin menguji pada taraf nyata 0,05 bahwa isi kaleng suatu jenis minyak pelumas adalah 10 meter. Suatu sampel acak 10 kaleng telah diukur isinya. Hasilnya adalah 10,2 sama dengan 0,2
titik koma 9,7 titik koma 10,1 titik koma 10,3 titik koma 9,8 titik koma 9,9 titik koma 10,4 titik koma 10,3 titik koma dan 9,8 liter. Manajer bagian pemasaran sebuah perusahaan ban mobil bermerek A menyatakan bahwa daya tempuh ban yang diproduksinya yaitu 40.000 km. Suatu sampel acak sebanyak 8 ban dicoba dan dicatat jarak tempuhnya dalam kilometer sampel dan tersebut diganti datanya adalah 34,400 sama titik 2 45.500 titik 2 4 32.000 titik 2 32.800 titik 2 38.100 dan 30.100. Sebuah perusahaan elektronik sedang mempertimbangkan untuk memberikan liburan berikut. Biayanya bagi para eksekutif senior dan keluarganya untuk menentukan profesinya antara seminggu di Hawaii atau seminggu di Spanyol. Suatu uji sampel acak 18 staf eksekutif ditanya pilihannya. Ujilah pada taruh 5% bahwa kedua lokasi itu sama disukai, lawan alternatifnya bahwa preferensi mereka berbeda bila ternyata 4 di antara 18 yang ditanyai lebih menyukai Spanyol. Nah, penyelesaiannya itu ada penyelesaian 1, 2, dan penyelesaian 3. Nanti teman-teman baca sendiri ya. Uji Z-square. Uji Z-square merupakan uji kesesuaian goodness of fit. Artinya, uji tersebut dapat digunakan untuk menguji apakah terdapat kesesuaian yang nyata antara banyaknya atau frekuensi objek yang diamati, observed, dengan frekuensi objek yang diharapkan, expected, dalam tiap-tiap kategori. Banyaknya kategori bisa 2 atau lebih. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya. Selanjutnya ada uji Run. Pengujian terhadap keacakan sampel yang dimaksud digunakan uji runtun. Runtun atau run adalah barisan huruf, lambang atau tanda-tanda yang identik yang didahului atau diikuti sebuah huruf, lambang atau tanda yang berbeda. Nah, uji runtun atau run membagi data menjadi 2 pergolongan yang tidak berpotongan, laki-laki atau perempuan, cacat atau utuh, di atas atau di bawah, median atau sebagainya. Nah, barisan hasil pengamatan terdiri dari 2 lambang. Misalkan N1 adalah banyaknya lambang pertama atau yang lebih sedikit, dan N2 adalah banyaknya lambang kedua atau yang lebih banyak, maka ukuran sampelnya adalah N sama dengan N1 tambah N2. Untuk contoh, teman-teman bisa membaca sendiri ya, sekalian penjelasannya dan penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu ada uji Kolmogorov Smirnov. Uji Kolmogorov Smirnov termasuk uji kebaikan atau kesesuaian goodness of fit. Tingkat kesesuaian antara distribusi nilai sampel skor normal yang diobservasi dengan distribusi teoritis tertentu, normal, uniform, atau Poisson. Hipotesis statistiknya adalah bahwa distribusi frekuensi hasil pengamatan bersesuaian dengan distribusi frekuensi harapan teoritis. Nah, untuk contoh, teman-teman bisa membaca sendiri dan penyelesaiannya juga bisa dilihat sendiri ya.